Halo semuanya, oke, jadi pada saat film Jumbo masih tayang di bioskop tanah air, gue selalu membayangkan kalau film tersebut bakal menjadi titik awal dari majunya industri animasi kita. Gue selalu berharap kalau dengan suksesnya film Jumbo, pemerintah kita akhirnya bisa menyadari bahwa industri ini ternyata memiliki potensi yang besar dan mereka pun termotivasi untuk bisa menciptakan karya animasi mereka sendiri. Nah, tapi tanpa gua duga, ternyata angan-angan gue ini akhirnya bisa terwujud pada bulan Agustus di tahun ini lewat perilisan film animasi yang berjudul Merah Putih One for All. Akhirnya setelah sekian lama pemerintah kita mau ikut andil dalam industri ini. Tapi yang nggak gini juga lah Oke, sebelum masuk ke inti poin yang pengen gue sampaikan pada video kali ini, gue pengen sedikit curhat mengenai dilema yang gue rasakan terhadap ini film. Jadi pada saat film ini akan segera rilis, gue awalnya sempat kepikiran untuk menontonnya secara langsung agar bisa tahu seperti apakah isi dari film tersebut. Nah, tapi ketika film ini akhirnya rilis, seketika gue menjadi sangat ragu terhadap keputusan itu. Mungkin beberapa dari kalian berpikir kalau alasan dari keraguan ini adalah karena gue takut kalau ini film bakal merusak fisik dan juga mental gue. Tapi percayalah, itu bukanlah hal yang gue khawatirkan ketika menonton film ini. Asalkan kalian tahu, gue itu udah sering banget melihat berbagai macam animasi dengan kualitas yang sangat wadidaw. Bahkan tadinya, gue juga berencana untuk membuat konten yang mirip seperti channel Cyberspark, di mana gue akan membahas atau mungkin bisa saja juga memberikan video reaction ketika gue menonton animasi-animasi yang dianggap memiliki kualitas yang buruk. Gak hanya itu saja, pada saat gue pertama kali melihat trailer dari film ini, gue itu gak merasa tersiksa atau emosi sama sekali. Gue justru malah ketawa lepas karena saking jeleknya itu video. Malahan, gue sangat yakin apabila gue nonton ini film di bioskop, gue pasti bakal full ketawa. Karena ya, ini film udah bisa dijamin bakal sangat busuk. Tapi setelah berpikir panjang lebar, gue pun akhirnya memutuskan untuk tidak menonton film ini. Kenapa demikian? Well, alasan pertama adalah masalah di balik layar. Begini, sejak video trailer tersebut rilis, gue itu selalu update soal berita dari film ini. Gue selalu melihat berbagai macam sumber media ataupun konten kreator yang menerangkan berbagai macam informasi di balik pembuatan film tersebut. Nah, semakin gue tahu soal informasi itu, gue malah menjadi semakin benci sama ini film. Gue yakin kalian semua sudah pada tahu lah betapa kacaunya pembuatan film ini. Mulai dari waktu pembuatan dan juga budget yang gak konsisten, kualitas dubber yang seadanya, penggunaan aset yang sudah jadi, bahkan ada rumor yang mengatakan kalau mereka itu tidak sepenuhnya membeli aset tersebut, keterlibatan pemerintah yang gak jelas, hingga yang paling membuat gue sangat kesal adalah penggunaan AI di beberapa aspek. Udah gitu, dikatakan kalau film ini dibuat untuk merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-80 tahun. Nah, dengan tujuan itu, seharusnya mereka membuat film ini dengan serius dan juga niat dong. Kayak mereka seharusnya bisa mencari orang-orang yang bertalenta ataupun sudah ahli lah dalam bidang yang satu ini. Dan juga, dikarenakan ini film memiliki tujuan yang terbilang cukup mulia, seharusnya mereka memperhatikan betul dong mengenai kualitas dari film ini. Apalagi beberapa waktu yang lalu, kita sudah kedatangan film animasi Jumbo, yang mana itu film sudah memberikan standar baru buat animasi kita. Tapi ya kok bisa lu malah mengabaikan itu semua. Film yang digembor-gemborkan sebagai karya anak bangsa dan mencerminkan jiwa nasionalisme, kok hasilnya malah seampas ini. Dengan adanya motivasi tersebut, ini film gak cuma bisa dikatakan buruk, namun juga sangat hina. Ya lu bayangin aja, masa film yang dibuat untuk merayakan ulang tahun negara hasilnya kayak gini? Udah gitu bukannya malu atau sadar, mereka-mereka ini malah masih berani gitu buat muncul di publik. Udah gitu setiap kali ditanya kenapa animasinya kayak gini, mereka malah ngasih jawaban yang bikin kita tuh kayak seolah-olah makin emosi. Bukan yang ngakuin kesalahan, mereka masih terus ngeles dan denial. Oh my god. Kalau emang ini project gak memiliki banyak waktu ataupun sumber daya yang cukup, ya lo gak usah maksain lah bikin film panjang. Buat aja gitu film pendek ataupun video iklan kampanye, ya kayak mirip iklan Marjan lah gitu. Videonya singkat, tapi orang-orang kita sangat memuji dan juga bangga banget sama tuh video, karena emang kualitasnya sebagus itu. Dan puncak dari semua ini adalah mereka pastinya sadar dong bahwa animasi ini mendapatkan banyak hujatan dari halayak publik. Tapi kok bisa lu masih tetap kekeh buat nayangin ini animasi di bioskop? Kalau andaikan ini film tayang di YouTube ataupun di platform streaming, ya gue masih bisa menerimanya lah. Tapi kalau udah sampai di bioskop, ini udah kelewatan aja.
Bioskop ini kan seharusnya bisa menjadi wadah bagi karya-karya dengan kualitas yang paling bagus gitu yang bisa kita hasilkan. Tapi kok bisa film sesampah ini diperbolehkan untuk tayang di bioskop? Ini regulasinya di mana, ha? Buat lu pada yang nggak tahu, yes, ini film masih tetap rilis di beberapa bioskop meskipun sempat ada berita kalau ini film katanya batal tayang. Maka dari itu, gue berterima kasih dan respect banget kepada Cinepolis yang secara terang-terangan mengumumkan kalau mereka tidak akan menayangkan film ini. Nah, dengan semua ini, jelas film ini seharusnya tidak boleh mendapatkan kesuksesan besar. Kalau andaikan ini film banyak yang nonton dan mendapatkan pundi-pundi yang sangat banyak, jelas ini bakal berpotensi untuk mengacaukan industri animasi kita. Hah, bagaimana bisa bang? Ya dengan suksesnya ini film, pastinya ada beberapa pihak di luar sana yang akhirnya termotivasi untuk melakukan hal yang serupa. Mereka bakal buat animasi dengan kualitas yang seadanya, atau bahkan yang paling buruknya adalah mereka bakal sengaja bikin animasi yang sejelek mungkin karena mereka tahu bahwa semakin buruk kualitas animasi yang mereka buat, itu bakal semakin menarik perhatian para penonton karena mereka pengen lihat seberapa busukkah animasi itu. Apabila ini terjadi, well itu artinya industri animasi kita udah mampus. Kita nggak bakal bisa maju. Karena apa? Pihak-pihak yang buat animasi ini udah bukan lagi berlomba-lomba untuk membuat animasi yang paling bagus, namun lebih ke animasi yang menarik perhatian orang-orang aja. Ya skenario bakal sama persis lah kayak industri perfilman live action kita. Gak punya banyak genre yang bervariasi dan mayoritasnya dipenuhi oleh film-film yang kualitasnya mediocre atau bahkan sangat buruk. Kalau andaikan skenario buruk ini tidak terjadi, ya pastinya bakal ada skenario buruk lainnya. Apa itu bang? Ya ini animasi bakal jadi animasi wajib ataupun ikon negara kita. Hah, gimana bisa? Seingat gua, ada satu statement dari pembuat ini film yang mengatakan kalau mereka bakal berencana untuk terus menayangkan film ini di setiap tahunnya. Kalau ini film sukses, ya pastinya rencana itu bakal kejadian. Lu bayangin aja bro, setiap tahun ini film bakal terus muncul dan sudah seperti animasi akan menjadi peringatan nasionalisme kita. Lu bayangin tot, nasionalisme kita digambarkan lewat sampah yang satu ini. Miris dikarenakan alasan inilah, gue akhirnya memutuskan untuk tidak menonton ini film. Gue takutnya kalau andaikan gue membuat konten review atau mungkin konten roasting aja, ada kemungkinan kalau kalian-kalian ini malah tertarik buat nonton ini film. Gue tahu, baik dari kalian pasti sekarang berpikir bahwa, gue gak bakal mungkin lah tertarik untuk nonton ini film. Tapi ya kan kita juga gak ada yang tahu ke depannya gimana. Kan bisa aja kan setelah nonton video gue lu pada malah jadi tertarik. Atau ya kalau misalnya lu masih tetap gak tertarik, ya kan bisa jadi orang lain justru malah tertarik buat nonton ini film. Maka dari itu gue minta maaf banget kepada kalian semua kalau gue gak bisa nonton dan sekaligus membuat konten review terhadap ini film. Iya gue tahu, gue awalnya memang memiliki niatan untuk melakukan hal itu. Dan gue juga sadar bahwa video ini sama saja dengan gue memberikan panggung kepada mereka. Tapi setidaknya gue sempat sadar tepat waktu sebelum gue bisa melakukan hal itu. Dan juga kalau andaikan ini film memang benar-benar sukses dan akan berdampak buruk kepada industri animasi kita, ya gue setidaknya nggak menjadi salah satu pihak yang menyebabkan kejadian tersebut. Kalau misalnya kejadian itu terjadi, ya lu pada bisa salahin lah tuh orang-orang yang nonton ini film. Hah? Memangnya ada bang orang-orang yang mau nonton ini film? Oh jangan salah bro, banyak banget anjir. Bahkan gue sendiri pun juga termasuk diantaranya. Walaupun ya gue berhasil sadar sebelum terlambat. Coba deh gini, lu cek itu TikTok, cari kata kuncinya review merah putih one for all. Sumpah itu banyak banget bro. Mau itu orang biasa, konten kreator, hingga bahkan media, mereka semua nonton ini film, lalu bikin berbagai macam konten. Bahkan ada juga loh video di mana salah satu konten kreator yang nunjukin suasana di dalam teater penayangan ini film, dan itu jumlah penontonnya banyak banget cuy, asli. Itu kelihatannya tuh apa ya, kayak satu bioskop penuh gitu loh. Bahkan kalau andaikan nggak penuh, ya gue yakin yang nonton pasti lebih dari 20 orang lah. Dan lo mau tahu apa yang paling parahnya? Kemarin pas hari pertama perilisan, gue lihat ada satu bioskop di Bekasi dan 2 bioskop di daerah Jakarta yang menayangkan film ini. Dan di hari berikutnya, di daerah Jakarta, film ini malah mendapatkan 1 slot tambahan lagi. Itu artinya apa? Yes, yang nonton ini film banyak. Sampai-sampai pihak bioskop mau menambahkan slot untuk penayangannya. Mengejutkan? Oh ya jelas tidak. Kenapa? Ya karena orang-orang kita itu pada mudah penasaran dan FOMO. Mereka melihat ini animasi sedang trending banget. Udah gitu ramenya ini animasi disebabkan oleh berbagai macam meme dan juga video roasting. Ya jelas dong, ada beberapa orang yang akhirnya penasaran buat nonton ini film. Udah gitu, ini semua semakin dibantu dengan mereka-mereka yang nonton ini film dan membuat konten mengenai pengalaman mereka setelah menonton film ini.
ini. Dan lu mau tahu apa yang paling ironisnya? Mayoritas konten kreator ini memiliki satu gimmick yang sama, yaitu adalah mereka akan menyuruh para penontonnya untuk tidak menonton ini film, dan mereka akan berperan sebagai sosok pahlawan dengan mengorbankan diri mereka untuk menonton film ini. Dengan begitu mereka bisa memberitahu penontonnya apa aja yang ada di dalam film ini. Mirisnya adalah apa yang mereka lakukan justru malah bikin penonton mereka menjadi penasaran dan akhirnya menjadi tertarik untuk nonton ini film. Gue gak tahu apakah orang-orang ini sadar akan konsekuensi yang bisa mereka hasilkan. Kalau misalnya gak sadar, ya itu artinya mereka dungu, mereka mereka gak bisa berkaca kepada peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Tapi kalau misalnya mereka sadar namun mereka gak peduli, ya itu artinya mereka 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 tahu ini film memiliki potensi yang buruk untuk merusak industri animasi kita, tapi mereka bodoh amat. Yang penting apa? Konten gua rame, konten gua viral, konten gua FYP. Lu pada tuh gak jauh beda sama orang-orang yang bikin ini film. Ya kalau andaikan konten-konten itu tidak menarik perhatian penonton kalian, tapi bisa aja konten itu malah menarik perhatian para media ataupun konten kreator yang lain untuk melakukan hal yang serupa. Siklus ini bakal terus berjalan hingga akhirnya film ini malah mendapatkan banyak penonton. Kalau udah banyak penonton, ya artinya apa? Ya film ini cuan habis. Kalau ini film cuan habis, ya kita kembali lagi ke poin sebelumnya. Ini bakal berpotensi untuk merusak industri animasi kita. Kalau misalnya itu tidak terjadi, ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya iya, ya gue cuma bisa bilang, lu pada adalah pihak yang menyebabkan ini semua terjadi. Nih jangan sampai ya, lu pada yang udah bikin konten kayak gini, terus di masa depan nanti tiba-tiba industri animasi kita tuh jadi kacau dan lu mempertanyakan, kenapa industri animasi kita jadi kayak gini ya? So ya, sebelum menutup video ini, gue pengen mengucapkan selamat hari kemerdekaan ke-80 tahun untuk negara kita tercinta Indonesia. Ya, semoga saja industri animasi kita ini masih bisa terus maju dan kejadian ini tidak memberikan dampak buruk apapun untuk kedepannya. Gue mohon banget kepada siapapun pihak yang ada di atas sana, entah itu menteri yang berhubungan dengan industri perfilman ataupun kreatif, tolong jadikan animasi ini sebagai aib negara yang harus ditimbun sedalam-dalamnya.